Halo FGF Surabaya, perkenalkan nama saya Angelina yang biasa dipanggil Nana. Hari ini merupakan sebuah privilege buat saya bersama Pastor Lina untuk menutup series kita tentang Living in Freedom di bulan September ini. Terima kasih sebelumnya untuk Pastor Raymond dan Pastoral Team yang memberikan saya kesempatan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami ingin membuka hati kami untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Semakin saya bertumbuh besar, saya mengerti bahwa saya bukanlah anak yang dikekang oleh orang tua saya. Saya ingat ketika saya kecil, saya tuh bebas memilih apa yang saya mau. Orang tua saya ngelesin saya banyak hal pas masih kecil, ada les Inggris, les matematika, les sempoa, les renang, dan macam-macam. Dan yang menariknya ketika saya bilang gak mau lanjut lagi ke orang tua saya mengizinkan. Begitu halnya juga dalam sekolah. Saya tidak pernah dituntut untuk mendapatkan nilai bagus, juara di kelas, menang ini itu. Itu pun gak pernah juga terjadi dalam kehidupan saya. Kalau dulu teman-teman saya bisa cerita, aduh gak boleh nih pulang lebih dari jam segini, ada curfew. Dan saya pun juga gak mengalami hal itu. Saya bebas memilih mau kuliah apa, sekolah di mana, mau kerja apa, dan lain-lain. Kelihatannya kok enak ya. Well, tapi saya mau kasih tahu bahwa di setiap perjalanan kehidupan saya, yes, saya memiliki kebebasan. Dan kalau saya ingat-ingat lagi sebagai anak, orang tua saya mengajarkan sama saya, setiap kebebasan atau pilihan yang saya ambil itu ada konsekuensinya. Dan kamu harus bertanggung jawab dengan konsekuensi itu. Jadi yes, saya bebas, tapi saya juga punya konsekuensi kalau saya pilih hal yang salah. Nah, contoh nyatanya tuh seperti ini. Saya ingat banget waktu itu saya masih SMA. Dan di situ zaman-zamannya adalah kayak boleh bawa HP ke sekolah. Boleh dibawa HP tapi nggak boleh dimainin pada saat di kelas. Tapi ya dasar anak SMA ya. Sebelum saya lanjut, teman-teman boleh ramein di chat box kalau ada yang pernah ngalamin kayak saya. Of course saya mainin HP di kelas dan SMS-an pada zaman itu dengan anak kelas sebelah. Well, gak lama ketahuan dong. Ya of course HP saya diambil pada saat itu. Dan HP itu boleh diambil kembali pada saat usai sekolah oleh perwakilan murid. Jadi gak bisa nih saya ngambil sendiri. Pada saat itu saya udah panik. Waduh gimana nih? Lalu teleponlah saya kepada mama saya pada saat itu. Nih, ini HP-ku disita sama guru. Mami bisa gak ambilin? Nah pada saat itu saya ingat banget, mami saya bilang, ya enggak lah, orang kamu yang mainin sendiri, masa mami yang suruh ambil? Dak, telepon itu mati. Nah loh, gimana saya ngambil HP saya coba? Nah sama nih halnya ketika saya ingin berangkat ke luar negeri untuk sekolah pada saat itu. Orang tua saya bilang sama saya, diwanti-wanti, kamu hati-hati di sana ya, papi mami gak sama kamu harus baik-baik, dan yang terpenting Tuhan selalu ada bersama kamu. Wah, ketika saya mendengar kalimat itu, di hati saya kayak ada, dak. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang adalah, masa Nana taat? Apakah bisa di luar negeri dan gak melakukan hal yang enggak? Well, saya mau bilang, saya percaya orang tua saya kasih yang terbaik buat saya. Dan saya sangat yakin mereka sangat mengasihi saya. Dan mereka memberi kepercayaan pada saya sehingga saya bisa disekolahkan di luar negeri. Dan buat saya nggak mau melakukan hal yang enggak supaya saya tidak menyakiti hati orang tua saya. Begitu pula sama Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan pandangan saya adalah saya nggak mau menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan yang tidak baik. Selama saya bertumbuh dewasa, banyak value-value yang diajarkan secara langsung dan tidak langsung oleh orang tua saya kepada saya. Dan salah satunya adalah takut akan Tuhan. Hal itu adalah hal yang sangat penting dan saya pegang dalam kehidupan saya. Batasan yang diberikan yaitu konsekuensi yang harus saya terima sendiri, membuat saya mempunyai kebebasan yang rapi dan bertanggung jawab. Bukannya saya jadi limited dan tidak melakukan apa-apa. Tapi justru dengan batasan inilah saya benar-benar
belajar untuk berjalan sama Tuhan dari setiap keputusan yang saya ambil. Saya belajar berserah dan saya belajar percaya sama Tuhan dari setiap pilihan yang disodorkan dalam kehidupan ini. Saya percaya setiap kehidupan kita pengen yang namanya bebas. Bebas dari hutang, financial freedom, bebas dari masalah, bebas dari situasi yang susah, bebas dari dosa yang mengikat. Bebas melakukan segala sesuatu yang kita mau. Bebas. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di setiap kehidupan kita punya yang namanya Roh Kudus yang mengingatkan, yang memberi batasan pada kehidupan kita. Masalahnya, apakah kita mau memilih mendengar suaranya atau tidak? Dan keputusan itu ada di tangan Anda semua. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki menghancurkan kehidupan kita dengan melakukan kebebasan yang bablas, semuanya dilakukan. Dan jangan sampai juga kita hidup limit sehingga kita tidak menggunakan kebebasan yang sudah Tuhan berikan pada kehidupan setiap kita. Kita tadi udah dengar apa yang Nana ceritakan, bagaimana dia bertumbuh di tengah keluarga yang memberikan kepada dia kebebasan. Tetapi harus diikuti dengan tanggung jawab dan batasan-batasan. Orang tuanya memberikan tanggung jawab kepada Nana. Nah, kalau Anda ditanya mengenai kata freedom atau kebebasan itu bagi Anda secara pribadi, kira-kira apa jawabannya? Coba Anda bisa tulis di chat box ya. Bagi saya freedom itu ini, begitu. Nah, jika terbersit kata bebas, pasti muncul 2 kata sebenarnya, yaitu tidak terikat. Kita akan lihat dari Kamus Bahasa Indonesia, apa arti kata bebas sebenarnya. Bebas diartikan di sana lepas sama sekali, artinya tidak terhalang, tidak terganggu, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat dengan leluasa. Lepas dari kewajiban, tuntutan, perasaan takut, tidak dikenakan hukuman, bahkan dikatakan di sana merdeka, tidak dijajah atau diperintah. Nah, pada umumnya kita sebagai manusia ini memiliki keinginan untuk bebas. Bahkan kita ini tertekan loh kalau kebebasan kita ini diregut oleh pihak lain atau oleh orang lain. Dan kebebasan kita dibatasi dengan aturan-aturan. Tetapi bayangkan kalau kebebasan kita tidak dibatasi dengan aturan dan batasan-batasan, apa yang akan terjadi? Coba kita pikirkan bersama. Kalau kita sebagai pengendara, baik itu mobil atau motor di jalan raya, kita diberi kebebasan untuk mengendarai mobil atau motor kita tanpa ada lampu merah, tanpa ada rambu-rambu lalu lintas, tanpa ada batasan-batasan, kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa kita bayangkan ya, apa yang akan terjadi kalau tidak ada lampu merah di lalu lintas kita. Nah, demikian juga di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita, kata bebas atau freedom muncul beberapa kali. Di antaranya di kitab Roma, 1 dan 2 Korintus, Galatia, Yakobus, dan juga Petrus. Hari ini kita akan belajar dari beberapa, tidak semua ya. Sebagai orang percaya, kita menerima dan mengalami penebusan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengan iman, kita percaya bahwa kita ini dimerdekakan dari segala ikatan dan belenggu yang mengikat kita, dan kita menerima sebuah kebebasan. Galatia 5 ayat 1 mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bahasa Indonesia sehari-hari, saya senang sekali dengan bahasa Indonesia sehari-hari kan lebih jelas. Dikatakan demikian, kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Kristuslah yang membebaskan kita. Dan kita ini sebenarnya meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang hidup dengan perhambaan dosa, kejahatan, hawa nafsu, menjadi orang yang percaya, yang hidupnya diperbaharui dari hari ke hari. Kita perlu pikirkan bahwa kita dulu hidup sebagai hamba dosa sebelum kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diubahkan, kita dimerdekakan, belenggu-belenggu ikatan kita dilepaskan, dan kita menjadi hamba kebenaran
ini terjadi perpalingan di dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita hamba dosa, setelah kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpaling hidup kita menjadi hamba kebenaran. Ini yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 17 dan 18. Dikatakan di sana, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Seperti tadi yang saya bilang, kita dulu menjadi hamba dosa. Setelah kita mengenal Kristus, kita diberikan kemerdekaan dan kita menjadi hamba kebenaran. Pertanyaannya, Pastor, apakah kita masih bisa jatuh dalam dosa? Kita melakukan perpalingan ini. Dalam perjalanan kita mau seperti Kristus. Kita mau terus hidup kita diperbaharui dari hari ke hari. Kadang-kadang kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan kita tinggal bahkan menikmati dosa itu. Ketika kita jatuh dalam dosa artinya apa? Kita mundur. Kemudian kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Dan kita maju lagi. Tapi bukan berarti kita berpaling kembali kepada kehidupan kita yang lama. Ini namanya sebuah perpalingan. Nah, waktu kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menerima pengampunan. Kita dibenarkan di dalam Kristus. Kita diadopsi. Diaku sebagai anak dan kita mengalami hidup yang baru. Dan kita ini rindu supaya hidup kita juga mempermuliakan Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan dan menasehati kita supaya jangan sekali-kali kita kembali ke kehidupan lama kita, melainkan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Petrus juga demikian. Kita sudah belajar banyak bulan ini dari kitab Petrus. Petrus juga mengatakan hal yang sama. Di 2 Petrus 2 ayat 19 dan 20 dan 22, Petrus mengajarkan hal yang sama. Mari kita baca bersama-sama gitu ya. 2 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Bahkan di ayat yang ke-22 dengan jelas sekali dikatakan di sana, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi lagi ke kubangannya. Rasul Paulus dan Petrus mengingatkan kita bahkan di seluruh kitab, mengingatkan kepada kita untuk kita tidak kembali kepada masa-masa kita menjadi hamba dosa karena Kristus sudah menebus kehidupan kita dan kita menjadi hamba kebenaran. Dan hari ini kita akan belajar satu ayat yang luar biasa. Diambil dari Galatia 5 ayat 13. Kita akan baca bareng-bareng ya dari rumah. Anda bisa baca, katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terjemahan bahasa Inggris, The Message, ini luar biasa. Dikatakan di sana, it is absolutely clear that God has called you to a free life. Just make sure that you don't use this freedom as an excuse to do whatever you want to do and destroy your freedom. Rather, use your freedom to serve one another in love. That's how freedom grows. Kita mau belajar bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, tetapi kita juga harus bertanggung jawab di sana. Ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini, dan kita mau pelajari. Anda kalau mau catat-catat gitu, karena ini penting buat kita semuanya. Yang pertama, freedom is living with a responsibility. Kebebasan harus diikuti dengan sebuah tanggung jawab. Kebebasan tidak berarti hidup tanpa aturan. Tadi Nana sudah menceritakan kebebasan yang diberikan dia bukan berarti hidup seenaknya, hidup semaunya sendiri tanpa batasan. Kebebasan tidak berarti hidup tanpa aturan atau kita bisa melakukan segala sesuatu semau-maunya kita. Batas daripada kebebasan
adalah tanggung jawab. Artinya apa? Kebebasan dan tanggung jawab ini satu paket. Dan tanggung jawab akan selalu mempertimbangkan dua hal. Yaitu apa? Berguna dan membangun. Saya ulang pelan-pelan. Tanggung jawab akan selalu mempertimbangkan dua hal. Yaitu berguna dan membangun. 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan dalam, ini saya suka sekali juga bahasa Indonesia sehari-hari ya. Dia bilang begini, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Benar, tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tetapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Oleh sebab itu batasannya adalah apakah itu benar dan apakah itu membangun. Jangan sampai justru kebebasan yang kita terima ini, kalau kita tidak dengan bijaksana melakukannya, dipergunakan, akan menghancurkan kita. Tadi Nana di awal sudah menyampaikan, jangan sampai kebebasan yang kita terima ini menjadi justru menghancurkan kehidupan kita. Nah, apa sih contohnya? Freedom and responsibility. Kita lihat di sana begitu ya. Nah, di sana saya tuliskan, ini contohnya begitu ya, contoh. Jadi kalau contohnya freedom, apa sih freedom? Speak freely, kita boleh bicara sembarang gitu, boleh bicara bebas misalnya seperti itu. Tapi tanggung jawab kita adalah not harm people with your words. Jangan kita pakai kata-kata kita untuk menjatuhkan orang lain atau justru melukai orang lain. Sama, kita punya kebebasan untuk mengekspresikan opinion kita gitu ya. Opini kita bisa ekspresikan. Tetapi kita juga harus listen respectfully to other people opinion. Apalagi sekarang nih ya, yang ketiga contohnya. Choose where to go. Kita boleh kemana aja. Mungkin sekarang ini mall udah buka gitu ya. Wah, kita harus pergi kemana, ke luar kota dan sebagainya. Kita punya kebebasan untuk pergi kemana kita mau. Tetapi tanggung jawab kita adalah follow the protocols. Jangan sampai kita karena kebebasan itu membuat kita tidak mengikuti protokol yang berlaku. Banyak hal yang di dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan. So, kita memiliki freedom, kebebasan, tetapi harus diikuti dengan yang namanya tanggung jawab. Nah, pada umumnya banyak orang tuh nggak menyukai aturan. Yang saya tahu banyak banget, kadang-kadang nggak suka sama aturan-aturan. Tetapi justru firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam tinggal tetap dan tinggal dalam aturan-aturan yang Tuhan buat bagi kita, itu kita akan mengalami kebebasan yang sebenarnya loh. Luar biasa ya, Tuhan tuh memberikan aturan-aturan dalam kehidupan kita sebetulnya untuk melindungi kita. Ini ayat yang saya sangat suka gitu ya. Nah, ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Boleh Anda catat di Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Mengatakan begini. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan dari banyak emas tua katanya. Dan lebih manis daripada madu tetesan dari sarang lebah. Tuhan memberikan aturannya. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Anda dan saya untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran dan kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Yang pertama, freedom is living with responsibility. Yang kedua, freedom is living with a purpose. Berdasarkan tujuan. Nah, kalau Anda lihat gambar itu, kita akan teringat gitu. Saya ini suka belajar sejarah begitu ya. Nah, hari ini saya mau ngajak Anda sedikit belajar kembali ke sejarah bangsa Israel. Waktu itu ada di Mesir. Kalau kita baca Keluaran 1 khususnya ya, bagaimana bangsa Israel itu ditindas oleh Mesir dengan kerja paksa dan dengan kejam. Dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Waktu itu Anda bisa baca di Keluaran 1, 11-14. Mereka berseru-seru kepada Allah untuk membebaskan mereka dari perbudakan dan penindasan. Yang kemudian akhirnya Tuhan mendengar apa yang menjadi permohonan dari bangsa Israel. Karena mereka teriak-teriak minta pertolongannya Tuhan. Tuhan mendengar dan Tuhan mengingat janjinya Dia kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan akhirnya Tuhan membawa mereka keluar bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kalau Anda lihat di Keluaran, ya. Ini Keluaran 2 ayat 22 dan 22, 23 dan 24, khususnya 23 dan 24 ya, mengatakan begini.
Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, bangsa Israel ini tinggal di Mesir lama sekali ya, 430 tahun. Keluaran 12, 40, 41. Dan kemudian atas pertolongan Tuhan mereka tuh mengalami kebebasan dari perbudakan, penindasan dan kesengsaraan. Perjalanan mereka keluar dari Mesir tidak mudah kalau Anda lihat ceritanya di dalam Alkitab kita. Nah, sampai di dalam perjalanan keluar dari Mesir, ketika mereka dikejar oleh bangsa Mesir, ini mereka mengalami ketakutan yang luar biasa dan mereka berseru kepada Tuhan dan mereka tuh berkata kepada Musa, gitu ya. Mereka berkata kepada Musa, ini yang luar biasa. Tadi mereka minta tolong sama Tuhan. Mereka berseru-seru karena mengalami penindasan, mereka mengalami perbudakan, mereka minta dilepaskan. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, memberikan mereka kebebasan dan mengalami tantangan, mereka mengatakan demikian. Keluaran 14 ayat 11 sampai 12 ya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja. Artinya apa? Menjadi budak pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja atau menjadi budak pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Kontradiktif. Tadinya berseru-seru kepada Tuhan, minta mengalami kebebasan karena perbudakan, penindasan, kesengsaraan. Begitu Tuhan membawa mereka keluar, membebaskan mereka dari penjajahan dari Mesir, mereka menghadapi masalah. Ini mereka katakan, lebih baik aku tinggal di Mesir saja, lebih baik aku jadi budak orang Mesir. Ada comfort zone yang mereka kepingin balik di sana. Nah, ini yang kita belajar gitu ya. Orang Israel mengeluh karena perbudakan mereka, berseru-seru. Allah mendengar. Dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah memperhatikan mereka, melepaskan mereka, memberikan mereka kebebasan. Tetapi ketika ada problem, bersungut-sungut bahkan mau kembali ke masa lalu, mau kembali ke tempat mereka di Mesir, mau menjadi budak di Mesir. Apa yang kita pelajari? Kita ini mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Tadi kita sudah belajar bahwa ketika kita mengenal Kristus, kita mengalami perpalingan, kita mengalami kemerdekaan. Kita mengalami yang namanya kemerdekaan, tetapi seringkali kita membiarkan mental perbudakan itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita, meskipun kita sudah mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Dan ini adalah pilihan, ini adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau benar-benar merdeka, Yohanes 8 ayat 36, atau kita mengizinkan masih ada belenggu-belenggu, ikatan-ikatan, rantai-rantai yang mengikat kita. Kita masih terpenjara dengan kehidupan kita. Kita masih terpenjara dengan masa lalu kita, kebiasaan kita, bahkan kita terpenjara dengan dosa-dosa kita. Dan kadang kita sudah mengalami kebebasan, tetapi ketika masalah datang, kita masih ingin kembali ke masa itu. Kita mau belajar bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami kebebasan, ada satu tujuan tertentu di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, ada tanah perjanjian yang disediakan. Mungkin masih belum tahu, mereka masih belum lihat. Tetapi ketika mereka berjalan setia bersama Tuhan, saya percaya itu juga terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, freedom is living to serve with love. Galatia 5:13 tadi katakan dalam bahasa Inggrisnya, use your freedom to serve one another in love. Mari, saya mau mengajak kita gitu ya. True freedom can only be found in Christ. We can share it with others. Kita nggak cuma berhenti sampai kita. Kita menerima kemerdekaan. Kita menerima kasih Tuhan. Just only for me or you. Tapi kita mau ini menjadi kesaksian. Kita bisa sharingkan, nanti Anda bisa di iCare. Ceritakan bagaimana dulu keterikatan, bagaimana dulu mengalami
belenggu-belenggu yang tidak bisa membebaskan kita dan akhirnya mengalami kebebasan. You can share it. Anda bisa ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ini akan membantu orang lain, menolong orang lain untuk bisa melewatinya juga. Kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak hanya berhenti untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus mau kita juga menceritakan, membagikan, dan justru ini memperkenalkan Dia yang memberikan kebebasan itu kepada kita. Kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kita, memerdekakan kita, menebus kita dengan harga yang mahal. So hari ini kita belajar 3 hal, living in freedom. Freedom is living with a responsibility. Kebebasan diberikan bukan hanya mau seenaknya saja, tetapi ada aturan, ada batasan yang diberikan dan itu baik buat kita. Dan harus diikuti dengan tanggung jawab. Yang kedua, freedom is living with a purpose. Tuhan mau bahwa kehidupan kita mengalami kemerdekaan. Kita ada tujuan yang Tuhan sediakan. Dan jangan mudah kembali ke Mesir kita. Jangan mudah kembali ketika ada tantangan hidup dalam dosa lagi. Ya, saya tahu ada beberapa yang cerita gitu, pastor struggle. Tidak gampang pastor untuk lepas, untuk bebas. Tidak mudah. Tapi saya mau katakan buat Anda semuanya, hidup di dunia kita punya pilihan. Kita bisa say no to sin. Kita bisa bilang tidak pada dosa. Itu keputusan kita. Dan yang terakhir, freedom is living to serve with love. Tuhan mengajarkan gak cuma buat kita, tapi kebebasan kita. Siapa yang membebaskan kita? Itu kita perlu ceritakan bahwa Kristus membebaskan kehidupan kita. Dulu kita hamba dosa. Dan sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu kita belajar dalam 1 bulan ini, menutup series Living in Freedom bulan ini. Mari kita sama-sama gitu, saya ulang sedikit supaya Anda dapat semuanya. Jangan lupa kalau Anda belum mengikutinya, Anda bisa ikut di YouTube ya. Bisa link YouTube kita untuk ikut seri-seri sebelumnya. Hari ini kita mau belajar di minggu pertama dikatakan menjadi giat. Dan berhasil dalam pertumbuhan iman kita. Minggu kedua kita belajar untuk senantiasa berjalan dalam firman dan kehendaknya. Minggu ketiga kita belajar untuk submit kepada otoritas. Waspada, tetap waspada dan berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar untuk memiliki kebebasan dengan tanggung jawab dan melakukan segala perintah-perintahnya. Hari ini sebelum saya menutup, saya rindu berdoa buat Anda, dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada hari ini, mari kalau Anda mendengar kebenaran firman Tuhan ini dan Anda masih ada di dalam keadaan yang masih bergumul dalam dosa, keterikatan, belenggu yang tidak membuat Anda merasakan kebebasan yang sudah Tuhan tawarkan di dalam kehidupan Anda. Ambil waktu, saya rindu berdoa untuk Anda. Biarlah hari ini terjadi, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan di dalam Kristus. Karena Dia yang memberikan kemerdekaan buat Anda dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Anda di tempat Anda masing-masing, take your time between you and the Holy Spirit. Tadi dikatakan oleh Nana, mau mendengar suara siapa? Suara Roh Kudus atau suara kita sendiri? Saya percaya hari ini Anda mendengar suara Roh Kudus. Kalau engkau diingatkan untuk berhenti, untuk engkau kembali menjalani perjalanan hidupmu dengan Tuhan, let's go back. Karena saya percaya Tuhan mengasihi kehidupan Anda dan saya. Mari kita sama-sama berdoa. Yes, Lord. Bapa, kami sudah belajar sebulan ini bagaimana kami living in freedom. Dan hari ini kami percaya Tuhan, we speak. Lord Jesus, kami perkatakan ada kebebasan, ada kemerdekaan di dalam kehidupan kami karena Engkau Tuhan. Karena Engkau yang membebaskan kami, Engkau Tuhan yang memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat apa yang sudah Kau kerjakan di atas kayu salib buat kami. Sehingga kami yang dulunya kami hamba dosa, kami mengenal Engkau, kami menjadi hamba kebenaran.
Kami diselamatkan Tuhan. Kami dipulihkan. Kami diadopsi. Kami hidup baru di dalam Engkau. Dan kami rindu hidup kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapakku berdoa untuk setiap kami Tuhan yang di tempat kami masing-masing. Mungkin hari ini kami ambil komitmen di hadapan Kau. Tuhan, aku berseru kepadamu, aku mau berhenti Tuhan dari segala ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupanku. Aku rindu untuk dibebaskan. Aku rindu mengalami kebebasan di dalam Engkau. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini terjadi Tuhan, ada kemerdekaan, ada kelepasan terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menolong kami. Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk kami hidup sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Untuk kami bertanggung jawab akan hidup yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku berdoa, kami percaya sekali lagi hari ini terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mendengar kesaksian, kami sudah belajar 1 bulan ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah kasih-Mu memulihkan kami, bahwa pertolongan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri hari ini. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Semua umat yang diberkati katakan sama-sama, amin. Wow, terima kasih untuk Pastor Lina dan Angelina yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kami percaya pesan yang sudah dibagikan dapat bermanfaat dan memberkati kehidupan kita semua. Nah, saudara sekalian, jangan lupa untuk selalu tergabung di dalam setiap iCare yang ada. Have a blessed Sunday, Tuhan Yesus memberkati.